Nah, berikutnya pembahasan soal nomor 16 sampai soal yang terakhir 23. Ada hasil dari 3x ditambah 4/5 dikurangi x kurangi 2/3. Nah, di sini adalah operasi hitung bilangan pecahan. Kita tuliskan dulu 3x ditambah 4/5 dikurangi x dikurangi 2/3. Di sini ada operasi hitung bilangan pecahan. Nah, di sini kalau ada operasi hitung bilangan pecahan, dulu waktu anak-anak mengoperasikan hitung bilangan pecahan kan ada syaratnya. Syaratnya apa? Penyebutnya dibuat sama. Ini karena ada 5 dan 3, berarti KPK-nya yaitu 15. Maka kalau begitu, penyebutnya awalnya 5. Punya awalnya 5, menjadi 15 dikali dengan 3. Maka pembilangnya juga saya kalikan dengan 3. Ini kalikan 3, berarti 3. Kemudian yang tetap penyebutnya 3x ditambah 4. Dikurang 3 menjadi 15 pembilang. Penyebutnya dikali 5, maka pembilangnya juga saya kalikan dengan 5. Maka ini kalikan dengan 5. 5 kali pembilangnya x dikurangi 2. Maka langkah berikutnya, operasi bilangan pecahnya penyebutnya jadi per 15. Mengalikannya biasa 3 kali 3x, 3 kali itu, 5 kali ini, dan seterusnya. Maka kita coba 3 kali 3, 9x. 3 dikali plus 4, plus 12. Ini dikurangi 5, dianggap saja negatif 5. Negatif 5 kali x, negatif 5x. Negatif 5 kali negatif 2 ditambah 10. Jadi, operasi hitung bilangan pecahan, disamakan penyebut, hati-hati. Anak-anak biasanya ada yang kelirunya di sini. Ini dengan 5 dikali min 2, berarti ini negatif 10. Padahal ini negatif 5. Kemudian kita sederhanakan, ini penyebutnya 15 dulu. 9 dikurangi 5, 4x. 12 ditambah 10 plus 22. Dan karena penyebut ini pecahan ini tidak bisa kita sederhanakan lagi, ya selesai. Ternyata ada di option C. Nah, sekali lagi ini operasi hitung bilangan pecahan, yaitu apa? Disamakan penyebut. Nomor 17. Nomor 17 di sini ada soal berkaitan dengan gambar. Ada garis H yang ditanya. Oh, ini belum ada. Misalkan di sini ada garis K. Ada garis H dan garis K. Di sini ada tanda siku-siku, berarti dua garis ini saling tegak lurus. Nah, kita sebelum berlanjut, anak-anak harus paham konsep-konsep atau syarat sejajar ataupun tegak lurus. Nah, syarat di situ garis dikatakan sejajar. Sejajar itu artinya apa toh? Gambarnya miringnya sama. Nah, kemiringan itu kalau di matematika namanya gradien. Nah, gradien di matematika dilambangkan dengan notasi huruf M. Jadi gradien garis pertama sama dengan gradien garis kedua, atau miringnya garis pertama dengan miringnya garis kedua itu sama. Kemudian yang berikutnya ada istilah tegak lurus. Nah, di sini untuk tegak lurus kaitannya dengan gradien bagaimana? Saya menggunakan bahasa keseharian, bahasa sehari-hari. Kalau menggunakan bahasa matematika atau notasi matematika kita bisa begini. Kalau dikatakan tegak lurus apa? Yaitu gradiennya berkebalikan. Jadi berkebalikan di sini dan ada syaratnya lagi, berlawanan. Apa artinya ini? Nah, kita coba dengan soal sekarang. Jadi kalau garis sejajar gradiennya atau miringnya sama, tapi kalau tegak lurus itu berkebalikan dan berlawanan. Nah, sekarang kita mencoba mencari dulu yang ditanya garis H. Garis K-nya kita belum tahu persamaannya. Mengapa? Karena di sini kan juga dalam bentuk opsinya persamaan garis. Kita akan mencoba mencari persamaan garis K. Kalau di situ disajikan dalam bentuk gambar, sekali lagi untuk mencari persamaan garisnya mudah. Artinya mudahnya bagaimana? Garis itu pasti akan memotong di dua sumbu. Di sumbu Y, di sini di angka 6,
dan di sumbu X di situ angka negatif 4. Nah, untuk mencari persamaan garisnya bagaimana? Untuk pencarian garisnya mudah. Angka yang ada di sumbu Y kalikanlah dengan X. Nah, kemudian angka yang ada di sumbu X kalikanlah dengan Y. Jadi ini dikalikan dengan X. Yang ada di sumbu X kalikanlah dengan Y. Kemudian urutannya mana yang dikalikan dulu? Kita lihat di option O nih, Y-nya dulu. Maka persamaan garis yang K adalah min 4 kali Y. Berarti ini min 4Y. Ini plus 6, maka ini ditambah 6 dikali X. Min 4 kali Y, 6 kali X. Hasilnya sama dengan hasil kali kedua bilangan tersebut min 4 dikali 6, yaitu min 24. Kemudian dari opsinya di sini nggak ada angka 6, nggak ada angka 4, maka ini biar lebih gampang saya sederhanakan, saya bagi dengan min 2. Maka ini jadi 2Y dikurangi 3X sama dengan 12. Nah, yang namanya gradien itu hanya melibatkan huruf ini. Jadi hanya melibatkan 2Y min 3X. Kalau di situ sejajar, ini tadi kata-kata harus sama, maka dicari kalau sejajar seperti 2Y min 3X. Seperti ini. Nah, padahal yang ditanya di sini gambarnya tegak lurus. Oh, kalau begitu, garis yang ditanyakan garis H, itu berarti persamaannya sederhana kali. Kita tulis dulu hurufnya Y sama X. Kita tulis di sini. Y, X. Langkah berikutnya, angkanya di sini ada kata-kata berkebalikan, maka ditukar, dibalik. Kalau ini 2, ini 3, maka 2 ini ditulis jadi 3. 3-nya digantikan jadi 2. Ini belum selesai. Apa? Berlawanan. Artinya berlawanan. Ini di sini negatif. Oh, berarti sini yang plus. Nah, ini adalah persamaan garis H, yaitu 3Y plus 2X. Nah, tepatnya yang mana? Sekarang kita lihat option yang bentuknya 3Y plus 2X. Nah, 3Y plus 2X itu ada di option A sama option C. Ini cuma ini dibalik. Oh, berarti option B ini salah. Option D juga salah. Sekarang ada dua pilihan, tinggal A atau D. Nah, untuk mencari jawaban mana yang benar A atau D, kita sekarang memperhatikan garis H. Garis H di sini ternyata memotong sumbu Y di angka 1. Nah, pasti ini ada koordinatnya. Nah, kita akan mencoba mencari koordinat yang ada di sana berapa. Ini adalah Y-nya 1. X-nya nggak ada, berarti 0. Berarti 0,1. Artinya ini X-nya 0, Y-nya 1. Nah, sekarang ada dua jawaban tadi. A atau B. Misalkan saya pilih yang A. Hanya saya substitusi. Jadi titik yang terakhir yang dilalui garis saya itu, kita substitusikan ke option tinggal A atau C. Saya coba yang A. 3Y ditambah 2X sama dengan 3. Kita coba gantikan 3 dikali Y. Y-nya di sini 1. Maka 3 kali 1 ditambah 2 kali X. X-nya 0. Apakah ini 3? 3 kali 1, 3. 2 kali 0, 0 sama dengan 3. Oh, ternyata ini benar. Kalau benar artinya apa? Ya, sudah berarti jawabannya A. Nah, di sini berarti jawabannya ada di A. Sekarang kalau misal Pak, kalau saya memasukkannya di option C. Option C-nya adalah 2X ditambah 3Y sama dengan 1. Kita coba sekarang. 2 dikali X, X-nya 0. Ditambah 3 dikali Y, Y-nya di sini 1. Apakah ini bernilai 1? 0, 2 kali 0, 0, 3 kali 1, 3. Oh, 3 sama dengan 1. Oh, ternyata ini tidak sama, berarti ini salah. Kalau salah artinya apa? Ya jangan dipilih C-nya, berarti pilihlah yang A. Nah, ini sekali lagi, untuk mencari persamaan garis dalam bentuk gambar, itu adalah sekali lagi disilang. Angka yang memotong, garis yang memotong di sumbu Y di angka 6 kalikan X.
angka yang memotong sumbu X angkanya negatif 4 kalikan Y. Sehingga min 4 kali Y ditambah karena plus 6 kali X. Sama dengan negatif 24 dari mana? Ya dari negatif 4 kali 6. Kemudian disederhanakan. Kalau sejajar sama berarti dicari yang bentuknya 2Y min 3X. Karena yang namanya gradien melibatkan huruf atau variabel. Kalau tegak lurus dibalik. Artinya apa? Kita tulis dulu huruf Y sama X. Huruf Y sama X. Yang dibalik apa angkanya? Ini tadi 2, yang X-nya 3 ditukar. Berlawanan, ini negatif, maka yang plus. Nah, ternyata yang bentuk seperti ini ada di A atau C. Kalau ada dua jawaban, langkah terakhir substitusi. Dari mana yang disubstitusi? Garis H melalui angka 1 di sumbu Y, maka koordinatnya 0,1. 0 itu X, Y-nya 1 dimasukkan ke A atau ke C. Kalau bernilai benar, berarti dipilih itu jawabannya. Kalau salah, berarti dipilih option yang lainnya. Itu soal nomor 17. Soal nomor 18. Ada sebuah gambar istimewa. Jadi ini gambar istimewa. Istimewanya apa? Ternyata di sini tinggi tabung itu sama dengan diameter bola. Jadi tinggi tabung itu diameter bola karena bola itu menyinggung atas, bawah, kanan, kiri. Berarti diameter tabung juga sama dengan diameter bola. Nah, dulu pernah belajar bangun ruang sisi lengkung, kalau ada gambar semacam ini, berarti lagi gini, volume bola itu kalau dibanding volume tabung, kita pernah mencari yaitu perbandingannya 2:3. Nah, di soal itu sudah ada volume tabungnya 300. Jadi ini diketahui volume tabungnya 300. Nah, perbandingan gambar itu 2:3. Ternyata di sini dari 2 menjadi 300, saya kalikan 100. Maka perlakukan yang sama di sini. Kalikanlah dengan 100. Oh, kalau begitu ini hasilnya 200. Oh, kalau begitu volume bola 200. Jadi nggak perlu mencari pakai rumus atau mencari jari-jarinya terlebih dahulu, tapi kita menggunakan sifat gambar istimewa ini kalau ada bola seperti ini perbandingan dengan tabung 2:3. Karena tabungnya 300, dari 3 menjadi 300 kalikan 100, maka perlakukan sama 2 kali 100, 200. Soal nomor 18, bangun ruang sisi lengkung. Sekarang di sini soal berkaitan dengan transformasi, yaitu sebuah titik dicerminkan atau direfleksikan sumbu Y-nya. Saya tulis di sini ada sebuah titik K, yaitu koordinatnya min 2,3, dikenai sebuah transformasi refleksi sumbu Y, maka menghasilkan bayangan titik K atau K aksen. Kalau dicerminkan terhadap sumbu Y, yang berubah adalah X. Jadi kalau ini min 2, jadi lawannya berarti 2, X, Y-nya tetap. Jadi kalau dicerminkan terhadap sumbu Y, Y-nya tetap yang berubah X. Kemudian habis itu apa? Dilanjutkan. Setelah dicerminkan, yaitu hasilnya 2,3, dikenai sebuah translasi, yaitu ini. Translasinya adalah 2 min 3. Oh, kalau begitu, karena dikenai sebuah translasi, yang namanya mencari bayangan dari sebuah translasi hanya menjumlahkan. Artinya berarti 2 yang koordinatnya ini absisnya 2, maka jumlahkan dengan komponen yang di atas. Ini 2. Kemudian 3. 3 itu jumlahkan dengan komponen yang di bawah, yaitu min 3. Oh, kalau begitu koordinat titik bayangan K yang terakhir 4,3 tambah min 3, 0. Ada di option C. Nah, ini soal nomor 19. Soal nomor 20. Nomor 20 berkaitan dengan rata-rata. Nah, anak harus tahu konsep rata-rata. Yang namanya mencari nilai rata-rata,
itu adalah sebenarnya pembagian. Apa yang dibagi? Jumlah. Dibagi apa? Banyak. Jumlah dibagi banyak. Apa atau yang dijumlah? Semua. Jadi semua yang dijumlah dibagi banyaknya. Nah, di sini disajikan tabel frekuensi. Tabel frekuensi di sini adalah yang mendapat nilai 3 ada 3. Artinya yang mendapat nilai 3 itu 3 anak, yang 4 7 anak, 5 2 anak, dan seterusnya. Oh, kalau begitu rata-rata. Berarti ini terus gitu ya, panjang karena nanti. Nah, sekarang kita mencari jumlahnya. Sekarang itu jumlahnya. Sekarang di sini 3, yang mendapat 3, 3. Oh, berarti ini 3 ditambah 3. Ditambah jumlah dengan yang mendapat nilai 4 ada 7. Ditambah yang mendapat nilai 5 ada 2. Ditambah yang mendapat nilai 6 ada 3. Ditambah yang mendapat nilai 7 ada 1. Ditambah yang mendapat nilai 8 ada 3. Ditambah yang mendapat nilai 9 ada 1. Nah, ini semuanya dijumlah. Nah, sekarang dibagi semua, dibagi banyaknya. Ya udah, tadi ada 3, berarti 3 ditambah 7 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 1 ditambah 3 ditambah 1. Berarti nanti ini per 3, 7, 10, 15. Oh, berarti ini ada 20. 3 tambah 3, 3. Maaf, bukan ditambah ya, ini kali. Yang ini bukan ditambah, tapi kali. Ini berarti ini 3 kali 3. Mohon maaf, tadi keliru. Nah, sekarang 3 tambah kali 3, 9, 28, 10, 18, 7, 24, 9. Ini ada yaitu 105. Dibagi 20, maka nilainya 5,25. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan di situ adalah berarti nilai yang lebih besar dari rata-rata 5,25 itu ternyata nilai 6, nilai 7, nilai 8, dan nilai 9. Di mana masing-masing ini sudah ada. Ini tadi yang dapat nilai 6, 3. Yang mendapat nilai 7, 1. Ini 3, dan ini 1. Nah, kalau dijumlah ada 8 anak. Itu berarti jawabannya. Jadi konsep rata-rata adalah jumlah dibagi banyak. Berarti mencari jumlah nilainya gimana ya? 3 kali 3 dan seterusnya. Dibagi banyaknya anak dari frekuensinya dijumlah. Itu nomor 20. Sekarang nomor 21. Nomor 21 disajikan soal rata-rata. Ada sebuah kelas di mana rata-rata tinggi prianya 138. Jika rata-rata tinggi siswa wanita 135 dan banyaknya siswa seluruhnya 30, serta tingginya rata-rata 137, maka yang pria berapa? Nah, karena di sini pria yang ditanyakan, saya memisalkan misal yang anak pria itu ada N atau X silakan. Berarti yang anak wanita. Karena anak seluruhnya 35, maka yang muda jangan N atau M. Maka di sini sudah tahu, anaknya seluruhnya 30. Maka sisanya berarti 30 dikurangi anak pria yang banyak berapa. Jadi ini, kalau ini prianya X, ya maka 30 dikurangi. Sekarang langkah berikutnya, kita akan mencoba konsep pengertian di sini. Nah, berarti jumlah nilai tinggi semua, gitu ya. Jumlah tinggi total di kelas itu, maka kan didapat dari mana? Berarti jumlah tinggi pria ditambah yang tinggi wanita, kan gitu. Jadi tinggi kelas, jumlah tinggi total di kelas itu didapat dari mana? Dari jumlah tinggi pria dan jumlah tinggi wanita.
Sedangkan tadi di sana tadi yang namanya rata-rata, kan tadi yang namanya rata-rata itu apa? Yaitu rata-rata itu adalah jumlah dibagi banyak. Nah, kalau mau mencari jumlah, maka apa? Rata-rata kali banyak. Nah, di sini jumlah total anaknya ada 30, tingginya itu. Oh, kalau begitu di sini 30 dikali 137 sama dengan gitu ya. Jadi totalnya anaknya ada 30, tingginya rata 137, ditambah jumlah tinggi anak pria. Anak pria tadi kan banyaknya dimisalkan N. N dikali anak prianya di situ. Ada 138. 138. Kemudian ditambah jumlah nilai tingginya anak putri atau wanita. Di mana anak putrinya tadi banyaknya ada 30 dikurangi N. Nah, tingginya ada 135. Nah, sekarang penyelesaiannya. Berarti 30 kali ini kan berarti ada 3 kali 7, 1. 21, 3 ini 9 berarti 11. 3 kali 1, 3 berarti 4. 4.110. Sama dengan 138 kali N berarti 138 dikali N atau 138 N. Nah, berarti sini 130 N ditambah 30 kali 135. 135 kali ini berarti kan 3 kali 5, 15. Nyimpen 1, 3 kali 3, 9. Berarti ini 0. 3 kali 1, 3. Tadi nyimpen 1 berarti 4. Tapi ini kan ada nolnya. Dikurangi 130 N. Kemudian kita kelompokkan, ini digeser ke ruas kiri. 4.110 dikurangi 4.150 sama dengan 138 N dikurangi 135. 135 N. Oke, maaf ini ada yang keliru. Ini seharusnya 135. Jadi ini 135. Nah, kita selesaikan 110 dikurangi 50, berarti ini ada 60. Sama dengan 138 dikurangi 135, berarti ada 3N. Oh, kalau begitu banyaknya N atau N nilainya 20. Oh, berarti yang pria ada 20 orang. Ada di option B. Nah, ini cara pertama dengan menggunakan konsep aljabar. Tapi dengan cara apa? Dengan memisalkan. Nah, sekarang kita akan mencoba dengan cara lain yang lebih sederhana. Yaitu cara kedua sekarang. Cara kedua. Saya gabungkan namanya jaket jarak. Caranya bagaimana? Caranya sekali lagi tulislah tinggi rata-ratanya dari yang terkecil. Yang terkecil 135, berarti ini 135. Habis itu 137. Habis itu 138. Nah, langkah berikutnya yang anak harus pahami adalah 135 ini punya siapa? 135 punya wanita. Berarti sini saya tulis wanita itu P. 137 kepunyaan satu kelas, berarti 30. 138 kepunyaan anak pria, berarti putra. Langkah berikutnya saya menggunakan jarak. Nah, dari 135 ke 137 ini jaraknya 2. 137 ke 38 jaraknya 1. Karena 2 dan 1 tidak bisa disederhanakan lagi, maka bilangan-bilangan ini disilang taruhkan. Berarti 2 pasangannya dengan putra, 1 pasangannya dengan putri. Karena yang ditanya anak putra atau pria, berarti 2 per jumlahnya 2 dan 1. 3 dikali anak seluruhnya ada 30. Makanya kan dicontreng ini 10. Oh, berarti ada 20. Kalau nanti yang ditanya anak putri, punya 1 per jumlahnya 3 dikali 30, berarti ada 10. Ini kan disederhanakan. Nah, ini
Ini adalah soalnya ada jawabannya di B. Jadi boleh pakai yang aljabar tadi cara pertama. Nah ini cara yang kedua. Cara kedua lebih sederhana. Hanya kita mencari dengan jarak. Artinya tulis dari rata-rata atau mungkin apapun nilai di situ di soal, tulis yang dari terendah ke besar. Kemudian anak-anak harus paham meletakkan di bawah ini harus sesuai. 135 kepunyaan anak putri, 138 kepunyaan anak putra. Jangan ini putra putrinya terbalik. Kalau nanti putra putrinya terbalik akan jawabannya nanti D. Nomor 21, 22. 22 ini adalah ada sebuah kantong terdapat 3 merah, 4 biru, dan 2 kuning. Peluang. Nah, di sini anak-anak harus tahu konsep peluang. Apa toh yang namanya peluang? Peluang itu adalah bentuk perbandingan. Perbandingan dari mana? Yang dimaksud per semua. Jadi yang dimaksud per semua. Apa toh yang dimaksud? Gitu. Yang dimaksud nanti terambil merah. Semua apa? Ya kelereng di situ. Nah, di sini kita akan mencoba mencari kelereng semua. Jadi yang ada di situ. Di kantong itu ada berapa? Ada merah 3, ada biru 4, ada kuning 2. Maka kalau ini kita jumlah ada 3, 4, 7, berarti 9. Yang dimaksud apa? Merah. Oh, di situ merah. Berarti merahnya ada berapa? Merahnya ada 3. Oh, kalau begitu peluang yang terambil itu adalah merah. Berarti yang dimaksud merah itu ada 3 per semua 9. Oh, berarti ini 1/3 ada di option C. Nah, sekali lagi konsep peluang ini anak-anak harus pahami kembali. Jadi yang namanya peluang yang dimaksud per semua. Itu nomor 22. Kemudian nomor 23, 2 buah dadu dilempar bersama-sama. Peluang, nah ini kaitannya dengan peluang. Anak-anak harus ingat peluang tadi apa? Peluang itu adalah yang dimaksud per semua. 2 dadu, berarti sini sudah saya buatkan tabel. Ada dadu pertama berisi mata dadu 1 sampai 6, yang dadu kedua juga 1 sampai 6. Sehingga kalau 2 dadu tadi dilempar, maka kemungkinan muncul mata dadunya berpasangan. 1 dengan 1, 1 dengan 2, dan seterusnya sampai 6,6. Nah, kita akan mencari semua. Nah, sini semuanya pasangannya ada berapa? Ternyata dari 1,1 sampai 6,6 ini ada 36. Oh, kalau gitu dari mana toh? Ya dari 6 dikali 6. Karena mata 1 6, mata 2-nya 6. Hingga 6 kali 6. Sekarang langkah berikutnya mencari yang dimaksud. Yang dimaksud adalah jumlah dari 7. Berarti kita lihat di tabel ini. Jumlah 7 itu berarti 1 tambah 6. Berarti 1 dengan 6. 5 dengan 2. 4 dengan 3. 3 dengan 4. 2 dengan 5. 1 dengan 6. Kemudian hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh ada 6. Kalau enggak ini kita dulu. Yaitu tadi 6 dengan 1. Kemudian 5 dengan 2. 4 dengan 3. Kemudian 3 pas dijumlah dengan 4. 2 dengan 5. Dan 1 dengan 6. Nah, ternyata di sini ada 6. Oh, kalau begitu peluang yang keluar itu jumlah 7. Berarti yang dimaksud jumlah 7 ada 6. Semuanya ada 36. Oh, kalau begitu 1/36. Itu 1/6. Jadi ada di option D. Jadi ini 1/6 ada di option D. Sekali lagi yang namanya peluang apa? Yang dimaksud per semua. Nah, ini soal nomor 12. Nah, sekarang misalkan tambahan. Misalnya ada begini, yang ditanya begini, peluang. Misalkan 2 dadu juga ya, 2 dadu dilempar bersama. Yang ditanya peluang muncul
mata dadu gitu ya. Mata dadu jumlah. Misalkan tadi sudah 7, misalkan sekarang jumlah 4. Atau jumlah, misalkan jumlah 5. Peluangnya berapa? Jadi misalnya ada soal, tentukan peluang munculnya jumlah 4 atau 5 jika 2 buah dadu dilempar. Maka yang pertama yang kita cari, kita mencari dulu yang jumlah 4. Nah, yang jumlah 4 itu pasangan dari 1 dengan 3, kemudian 2 dengan 2, dibalik juga sama, 2 dengan 2 jadi dihitung 1, satunya 3 dengan 1. Nah, ini kan jumlahnya 4. Itu ada berapa? 1, 2, 3. Berarti di sini ada 3. Ada 3 pasangan. Sekarang yang berikutnya yang kita cari jumlah 5. Sama, dari tabel tadi dicek. Oh, ternyata yaitu 1 pasangannya dengan 4 karena di jumlah 5. 2 dengan 3. Terus 3 dengan 2. 4 dengan 1. Hitung di sini ternyata ada berapa? 1, 2, 3, 4. Itu berarti ini ada 4. Nah, kalau pertanyaan berarti peluang yang muncul itu jumlah 4 atau jumlah 5. Berarti yang dimaksud apa? Jumlah 4 dan 5. Oh, ternyata ada 3 ditambah dengan 4 per 36. Maka sini ada 7 per 36. Jadi jawabannya kalau atau pakai di jumlah. Nah, ini tambahan sedikit. Andai kata nanti musuh muncul di soal ASPD. Nah, itu pembahasan soal dari soal nomor 1 sampai soal nomor 23. Sekali lagi, terima kasih anak-anak sudah mencermati, mengamati, dan mendengarkan pembahasan materi paket 8 dari nomor 1 sampai nomor 23. Pembahasan dalam bentuk PDF sudah saya share, jadi sekali lagi ini hanya dalam bentuk video dengan kata-kata. Andai kata anak-anak yang di PDF masih ragu-ragu, maka bisa lihat yang di video pembelajaran ini. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.